WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Wah, sahabat WB, selama ini kita berpikir kalau Papua adalah provinsi yang paling terpojok. Pembangunannya lama banget. Bahkan kita melihat orang-orangnya yang, wah kayaknya galak nih. Kita banyak menilai Papua sebagai provinsi yang tertinggal. Ironisnya, padahal Papua ini adalah provinsi yang memiliki sumber daya alam yang begitu kaya dan begitu banyak. Baik emas, mineral, dan banyak hal dihasilkan dari Papua. Wah, keren ya Papua ya. Nah, sahabat WB, hari ini kita mengundang narasumber dari sahabat WB dari kota Jayapura. Dan tema untuk WB Meetup saat ini adalah Dark No More because light so shine. Tidak lagi gelap karena terang yang bercahaya. Nah, sahabat WB, hari ini kita kedatangan orang luar biasa. Salah satunya adalah Ibu Christine Kakisina. Bu Christine adalah tim WB Kota Jayapura. Dan Bu Christine juga bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Jayapura. Shalom Bu Christine, halo. Halo, salam. Senang banget nih Bu Christine sudah meluangkan waktunya untuk berbagi WB Meetup bulan Desember. Kemudian ada alumni dari WB Single dan juga Girls Talk, yaitu El Destri Marsa Sambara. Halo. Halo. Apa nih? Eci. Halo Eci. Eci. Panggil aja Eci, Kak. Ya, Eci. Eci ini saat ini sedang kuliah. Dia juga adalah tim dari WBS dan juga panitia dari Girls Talk area Jayapura. Dan hari ini mereka akan berbagi banyak hal mengenai apa yang sedang terjadi di Papua. Nah, Bu Christine, aku mau nanya nih, berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di Papua. Ya, saya lihat infrastruktur yang mulai berkembang, kemudian baru-baru ini diadakan PON ke-20 dan juga Peparnas yang ke-16. Wah, ini menarik banget ya. Saat ini Papua menjadi sorotan dari seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri ya, karena ini sesuatu yang sangat menarik. Dari tempat yang mungkin tidak diperhatikan, sekarang orang-orang melihat Papua. Nah, apalagi Bu Christine juga salah seorang wanita yang bekerja di pemerintahan sebagai seorang politisi. Aku mau nanya nih Bu, saya konon sering mendengar Bu, ya pembicaraan kalau di pemerintahan itu suka ada siasat-siasat, permainan-permainan yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Nah, Bu Christine, gimana nih sikap Ibu di tengah-tengah situasi yang seperti itu? Menghadapi situasi dan kondisi yang ada di pemerintahan seperti itu, Bu. Sebenarnya sistemnya bagus, tapi dalam pelaksananya setiap hari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu kadang sudah berubah. Akhirnya aturan yang begitu bagus akhirnya jadi bengkok, berubah, dilanggar sendiri. Jadi memang benar-benar kita butuh hati Tuhan, bahkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi situasi dan keadaan yang memang sangat mengganggu hati nurani gitu. Karena bertolak belakang sekali ya, berusaha untuk jangan sampai masuk di dalam lingkaran yang seperti itu. Jadi ya yang saya lakukan kadang-kadang ya kembali lagi kepada firman Tuhan saja. Bagaimana ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya belajar untuk mengingat lagi bahwa ini sebenarnya nggak boleh gitu. Ya ini sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan hati Tuhan, dan tidak menyenangkan buat Tuhan. Gitu. Wow, luar biasa nih. Oke. Wow, Bu. Nah, kemudian Eci, ini kan Eci juga sebagai seorang relawan untuk PON ke-20 dan juga Peparnas ke-21.
Kenapa sih kamu mau terlibat di dalam PON dan juga Pepernas ini? Kalau aku sih memang ada tiga. Yang pertama memang mau terlibat karena pengen tuh ada orang-orang yang dari luar Papua datang, mau kenalan, bisa berinteraksi dengan mereka. Yang kedua tuh karena memang ya ada cuannya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya supaya tetap sukses lah PON dan Peparnas gitu. Turut Tiga hal itu mensukseskan. aja sih. Apalagi dilakukan di tempat kita sendiri ya. Iya, benar Kak. Ini yang perdana berarti dong. Iya Kak, ini event yang paling bergengsi di Indonesia yang pertama kali di Papua. Wow. Jadi banyak orang-orang yang pengen sekali relawan gitu. Daftar sini sampai antri sini, antri sana gitu. Nah, sebenarnya waktu kamu mau ikut mendaftar kayak gini, sesuatu yang sangat mudah atau kamu harus bener-bener berjuang banget atau gimana? Kalau mau mudah sih tidak mudah sih Kak, sampai memang harus meninggalkan kuliah, harus uang transport juga keluar, harus antri panas-panasan, hujan-hujanan. Memang harus mau bilang tersiksa juga ya, bisa tersiksa juga sih Kak. Perjuangan Kenapa? memang. Kok Eci sampai punya keyakinan untuk ayo udahlah nggak apa-apa lah keluar dana, udahlah nggak apa-apa deh. Apa yang membuat Eci jadi begitu yakin untuk tetap berusaha daftar jadi relawan? Ya, kalau nggak ada niat begitu nggak bisa Kak, karena banyak teman-temanku yang menyerah di tengah jalan. Mereka udah lihat, ih antri tuh, nggak deh, masa gara-gara itu kita sampai antri dari pagi sampai malam. Kalau aku nggak, aku gas terus Kak, Gas terus. gas terus. Yang dibutuhkan berapa banyak relawan? Kalau untuk PON, kalau di Kota Jayapura kemarin itu sekitar 5.000-an Kak untuk Kota Jayapura. Wow. Itu udah untuk 30-an cabur kalau PON. Kalau untuk Peparnas ya? Kalau Peparnas kan cuma di tempatnya kan cuma 2 tempat, di Kota Jayapura sama di Kabupaten. Itu sekitar 1.500 relawan. Oke, lebih sedikit ya. Nah, mungkin sahabat lebih WB yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini bingung nih. Kalau PON mereka mungkin sudah tahu ya, Pekan Olahraga Olahraga Nasional. Ya. Dan ini kan sudah ke-20 kali. Iya. Tapi mungkin untuk Peparnas nih perlu dijelasin nih. Bu Christine, kira-kira Peparnas itu kayak gimana sih? Peparnas itu Pekan Paralimpik Nasional. Jadi Papua ini baru saja menyelenggarakan 2 event sebenarnya yang sangat besar ya. Wow. Kalau PON untuk yang ke-20, kalau Peparnas yang ke-16. Nah, Peparnas ini adalah untuk para disabilitas. disabilitas. Ya, jadi mereka sebenarnya terbatas secara fisik, tapi luar biasa mereka punya semangat ya untuk ikut dalam pertandingan. Jadi akhirnya mereka luar biasa juga bisa meraih medali emas. Itu saya secara pribadi juga berpikir, wow, ternyata walaupun secara fisik mereka begitu terbatas, tapi mereka punya semangat yang luar biasa untuk mengambil bagian dalam pertandingan. Apalagi Eci ya di bidang pertandingannya yang langsung melihat langsung bagaimana mereka yang cacat, yang atau kakinya hanya sebelah, ada yang buta, ada yang tidak bisa dengar. Itu mereka begitu semangat ya, dan itu datang dari seluruh Indonesia. Wow. Mengikuti pertandingan. Jadi bayangkan mereka naik pesawat dalam kondisi yang begitu terbatas, membawa kursi roda, tapi luar biasa mereka punya semangat. Kami jadi terinspirasi gitu. Kita yang lengkap gini kok nggak bisa berbuat yang lebih dari mereka gitu. Tapi luar biasa sekali mereka memberikan inspirasi yang sangat luar biasa, sehingga saya secara pribadi juga terlibat jadi tim akomodasi di dalam Peparnas ini, dan memang itu butuh waktu ya. Kadang-kadang harus pulang ke rumah sudah malam, jadi benar-benar kita harus memberikan waktu. Tapi buat saya secara pribadi, kenapa rindu terlibat dalam Peparnas ini, karena setelah saya melihat bahwa ternyata ini sebuah pelayanan juga. Bagaimana kita menolong mereka yang begitu terbatas, atlet-atlet yang begitu terbatas, dibanding dengan atlet PON kan mereka sangat luar biasa ya, secara fisik mereka beda sih, bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Tapi yang terlibat dalam Peparnas ini mereka adalah orang-orang yang secara fisik terbatas dan butuh untuk ditolong gitu. Jadi di situ hati melayaninya itu jadi muncul, aduh siapa lagi ya yang akan menolong mereka gitu. Wah menarik sekali ya. Nah,
orang-orang yang ikut dalam Pepernas ini aku tertarik nih. Mereka kan kondisinya beda-beda ya. Berarti Iya. ada yang tidak dapat mendengar, bicara. Nah, ini Ah. bagaimana dari panitia atau relawan bisa komunikasi dengan mereka ketika mempersiapkan segala sesuatu? Eci deh, gimana Ci? Kalau kemarin sih saya nggak bayangkan ya kalau bisa dapat teman-teman yang tunarungu. Aku bayangkan sih cuma ini kayaknya cuma fisiknya doang gitu Kak. Tapi mungkin Tuhan memang udah kasih jalan gitu. Memang udah lama aku antisipasi kalau dapat tunarungu. Aku memang udah belajar dari YouTube untuk bahasa isyarat. Gimana Kak. caranya? Itu Iya. antisipasi. Jadi ya ternyata Tuhan kasih gitu. Padahal nggak berharap juga sih, karena tahu kalau berkomunikasi sama mereka memang agak sulit. Harus dikorek atau dipegang baru mereka bisa respon gitu Kak. Mau pakai bahasa Itu. isyarat juga. Iya. Iya. Puji Tuhan juga selama Peparnas ini ya bahasa isyarat bisa lah, lumayan. Itu pun baru-baru belajar itu Kak. Wow. Atau kadang-kadang Iya. juga bisa lewat SMS ya. Iya. Ya, ketik baru mereka baca. Ya ketik Aja mereka mereka. baca baru ya gitu. Mereka responnya gini. Kita jadi ngerti maunya mereka Jadi apa, ngerti. kebutuhannya mereka apa gitu. Wow. Nah, berarti Bu, untuk tempat stadion yang diadakan untuk Peparnas tersebut juga disesuaikan dengan kondisi dari para atletnya dong, Bu ya? Iya, Bu. Iya. Bahkan transportasi yang mereka gunakan itu bus-bus yang dipakai setelah PON itu akhirnya dimodifikasi khusus gitu. Ya, yang kursi roda itu. Iya, bagaimana supaya memudahkan mereka bisa naik di tas bisnya, jadi dibikinkan jalan khusus gitu. Nggak sama dengan waktu PON kan hanya Ya, naik tangga-tangga. aja kan mereka. Ya, tapi waktu Peparnas itu memang dimodifikasi khusus, ada jalan yang seperti dibuat khusus untuk mereka bisa melewati. Khusus disabel. Iya, Dan saya sempat lihat ya Bu, pembukaan dan penutupannya itu dihadiri oleh orang nomor 1 di Indonesia ya, Pak Jokowi. Iya. Wow, keren Ya, banget. itu aku ikut itu. keren. Oh, kamu ada di sana juga, wah keren banget. Iya, itu pun Pak Jokowi aja sih Kak. Soalnya kalau yang kemarin kayak kurang niat gitu kok karena capek kan Kak. Pergi malam, pulang pagi, terbaliknya pergi pagi pulang malam gitu. Oke. Antusiasnya sangat. Kemudian berkaitan dengan adanya kegiatan PON ke-20 dan Pepernas ke-16, berarti ada banyak persiapan-persiapan yang dilakukan di Papua, salah satunya pembangunan. Ya. Itu mulai dilakukan dari mulai kapan Bu Christine? Itu udah dimulai dari tahun 2020 sebenarnya, karena kan awal PON itu kan 2020 ya, tapi karena COVID jadi ditunda ke 2021. Jadi pembangunan infrastrukturnya itu sudah dimulai dari sejak awal tahun 2020. Oke, untuk mempersiapkan tempat dilakukan Peparnasnya Bu ya. Ya. Oke. Nah, Bu, saya mau tanya nih Bu Christine. Saya melihat ada banyak ya perubahan terjadi di Papua untuk mempersiapkan PON dan juga Peparnas. Juga ada infrastruktur yang sudah makin berkembang ya. Salah satunya ada jembatan merah. Itu panjang banget ya Bu ya. Itu sebelum ada jembatan merah itu warga sekitar untuk pergi ke kota Wamena atau untuk cari kebutuhan bahan pokok tuh mereka harus menggunakan apa Bu? Sarana transportasinya sebelum ada jembatan merah Bu? Kalau ke Wamena memang dari dulu hanya bisa dengan transportasi udara ya. Tapi sebenarnya jembatan merah ini sekarang nggak ini dengan Wamena karena jauh ya. Memang ada infrastruktur yang sedang dibangun sekarang ke Wamena lewat darat yang dimana sedang dibangun melewati hutan-hutan, dibabat hutannya. Jadi sementara dibikin jalan trans gitu. Oh, Trans Papua. Itu udah ada sih Bu. Ya, sudah ada, cuman belum selesai, masih tahap penyelesaian. Tapi udah bisa dilewati. Ada temanku udah pernah ke sana naik motor. Wow. Oh ya. Iya. Itu 3 hari 3 malam ya dilewati. Harus rombongan memang kan nggak bisa sendiri tuh. Ya, harus bisa rombongan. sendiri. Oke. Berarti udah banyak ya Bu ya hal-hal baru yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan yang baru ini. Saya lihat ada proyek besar salah satunya jembatan merah, kemudian juga ada jalan Trans Papua.
Iya, Kemudian saya perhatikan juga untuk mencari bahan bakar di Papua sekarang tidak sesulit yang dulu ya Bu ya. iya, sudah banyak ya, apalagi sejak ada subsidi dari pemerintah kan. Betul, Iya, dulunya Harganya mahal udah banget. sama. Iya. harga Jakarta sama Harga Jayapura kan Papua sama. bisa Iya, beli Papua. berapa liter tuh Kak? Banding jauh banget itu. Aduh, belum lagi Iya. ini mau beli kebutuhan pokoknya lumayan mahal ya Bu ya. Iya, itu Iya, juga cukup lumayan mahal. lumayan lah itu. Karena dikirim langsung pakai pesawat. Naik Iya, kapal juga. Benar. Jadi harganya mahal banget. Wah, berarti ya Bu ya, sekarang Papua sedang banyak mengalami perubahan demi perubahan ya Bu ya. iya, sangat banyak perubahannya Bu dibanding dengan beberapa puluh tahun yang lalu ya. Mungkin semenjak ada PON Peparnas kayaknya itu mulai ada perubahan. Wajah Jayapura jadi sangat berubah Ya, ya lebih sejak bersinar. ada persiapan-persiapan untuk pelaksanaan PON di Jayapura. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi di kota Jayapura karena kemarin PON ini dilaksanakan di 3 kabupaten ya. Ya. Empat. Dengan kota Jayapura. Wow. Jadi otomatis di sana juga dilaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan PON ya, kayak di Timika, Merauke, Merauke, dengan Sentani, Kota Jayapura. Kabupaten Jayapura, iya, kota Jayapura. Wah, menarik banget ya Bu ya. Nah, Iya, jadi luar biasa. berkaitan dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi nih Bu, dan yang belum lama berlangsung PON, Peparnas, adakah peran doa terhadap Iya. suksesnya PON dan juga Peparnas? Boleh Bu Christine. Sangat, karena ada tim khusus dari hamba-hamba Tuhan yang sebelum PON juga sudah melaksanakan doa untuk suksesnya PON di kota Jayapura, kabupaten dan seluruh kabupaten yang ada di Papua untuk tempat dilaksanakannya PON. Itu jauh sebelum pelaksanaan PON itu sudah ada doa-doa yang diselenggarakan, apalagi sebelum pelaksanaan PON itu kan masih masa COVID gelombang kedua itu sangat menakutkan sekali gitu. Betul. Jadi doa dari hamba Tuhan itu hampir setiap malam berdoa khusus untuk supaya bagaimana COVID bisa hilang. Bahkan akhirnya memang betul ya selama pelaksanaan PON berita tentang COVID di Jayapura jadi malah hilang ya, Eci ya. Gitu. Iya, Tiba-tiba mulai kayak menurun gitu. satu-satu. Iya. Jadi saya yakin itu tidak lepas dari adanya doa-doa dari tim-tim yang dibentuk, bahkan sampai pada pelaksanaan PON dan Peparnas pun tim doa itu hampir setiap hari ada jadwal untuk mengunjungi para atlet, mendoakan ada. para atlet. Iya. Di pertandingan juga di venue-venue itu Kak. Di venue-venue Ya. selalu ada tim-tim doa yang datang mendoakan para atlet. Bahkan mereka mengadakan ibadah kadang. Wah, Ya, ini ada jujur beberapa ngeri ya, keren banget ya. Iya, sangat luar biasa. Eci, ini kan kamu banyak ketemu dengan masyarakat warga sekitar, tapi juga ketemu dengan para pendatang dari berbagai provinsi, para atlet-atlet. Nah, Eci, saya mau nanya nih, seberapa terkejutnya para atlet melihat perkembangan yang terjadi di Papua? Kan banyak nih atlet-atlet dari berbagai provinsi datang. Kesan mereka melihat perubahan yang terjadi di Papua. Kesan mereka ini memang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan ya Kak sebelum datang ini. Yang pertama kira tuh mereka bilang gini, ih ternyata Papua ini bagus ya. Oh, Kirain nggak ada mall, nggak ada toko, kayak hutan-hutan rimba gitu Kak. Pokoknya ya kayak kita kayak ketinggal gitu Kak, kayak tertinggal banget. Padahal Ya, ketika dipikir mereka masih datang, hutan, gitu. mereka lihat, wih ada jalannya udah kayak jalan-jalan tol, ada udah jembatannya, itu yang jembatan merah tuh Kak. Ada juga kafe-kafenya juga, hotel-hotelnya juga banyak, gedung-gedung tinggi itu juga ada Kak. Mereka kaget banget itu. kalau dulu saya pernah ke sana, saya sih ini kafe-kafe yang ada di Jakarta kah seperti itu? Iya Kak, dia seperti kalau bukan di Jakarta Kak, tapi seperti di Bali. Oh, di Bali berarti Iya. banyak banget dong. Banyak banget. Itu pas di pesisir pantai kan Kak, namanya Holtecam. Itu biasa kalau setelah pertandingan, mereka kadang-kadang kalau udah mau hiburan gitu, mereka ke kafe, nongkrong gitu. Dengan baju-baju yang baru bertanding gitu. Jadi hidup dong. Iya, keren banget gitu. Mereka sampai kaget sendiri gitu. Nah, kalau dari Bu Christine ada nggak sih dari salah satu atlet atau dari para pendatang yang datang ke sana, mereka
menyampaikan kesan mereka atas sesuatu yang terjadi di Papua ini? Iya, ada juga saya nggak langsung berhadapan, tapi saya mendengar bahwa mereka mengungkapkan kekaguman yang begitu luar biasa. Ternyata Papua itu indah luar biasa. Ya, betul. Dan saya dengar ada atlet yang berkata bahwa ternyata Papua ini begitu indah. Jadi walaupun mereka udah capek setelah latihan, langsung lihat gunung-gunungnya, keindahannya gitu, mereka langsung merasa wah, capeknya langsung hilang gitu. Jadi bukan hanya pembangunannya yang mengalami perkembangan, Ya, tapi juga alam yang Alamnya yang indah. pemandangannya ini ya. Pemandangan, iya. Betul. mereka cuma kaget ini pas mataharinya kan Kak, itu Ya. terik sekali. Mereka sampai kaget, ih di sini Papua nih panas juga ya. Betul. Panasnya kena sekali kayak Tajam. tusuk-tusuk gitu. Nah, beda seperti yang di Jakarta, yang di Iya. Bali, di Sumatera gitu Kak. Mereka sampai kaget tentang panasnya Papua. Tapi lelahnya mereka terobati banget ya. Terobati, Iya, ya. dengan Keindahan, keindahan pantai, keindahan, gunung. ya. Nah, pengalaman yang paling unik nih ya, yang Eci alami apa nih? Boleh berbagi. Kalau sedikit? pengalaman paling unik sih ketika penutupan Peparnas Kak. Di situ saya mengikuti parade bersama dengan para atlet. Itu cuma saya relawan sendiri Kak. Itu aku pakai kontingen Bali karena memang harus pakai dari baju untuk identitas kan Kak, daerahnya di mana. Jadi aku bingung. Untung temanku ini yang memang kontingen Bali ini pinjamin ke aku. Jadi sudah akulah ikut parade, ikut jalan sama-sama. Tiba-tiba ketika duduk ada salah satu teman dari Maluku, dia tunarungu juga. Dia komunikasi sama aku bingung. Oh ternyata dia kirain aku atlet tunarungu juga. Ya mau tidak mau aku juga balas dengan bahasa isyarat. Mungkin aku kasih lihat ini nih nemtek, baru dia kaget. Oh ternyata relawan dengan menggunakan bahasa isyarat. Dia kaget, dia minta maaf tapi nggak apa-apa. Aku senang juga kok kalau menggunakan bahasa isyarat. Itu lucu sekali Kak. Ketika kamu parade itu justru kamu malah langsung berkomunikasi dengan orang-orang Iya. yang mengalami disabilitas. Dikirain ya? atlet aku Kak. Iya. Nah, kemudian nih, Eci, kan waktu kita ikut pembinaan wanita bijak, ini bicara soal mutiara yang ditemukan. Nah, gimana sih kamu di tengah para peserta yang juga sama-sama berharga di mata Tuhan, tapi memang kondisi fisiknya berbeda dengan kamu. Gimana kamu bisa menerapkan sesi mutiara yang ditemukan di tengah-tengah orang-orang yang mengalami keadaan disabilitas? Mungkin kalau bukan karena Tuhan Kak, mungkin aku udah nyerah gitu Kak. Udah nyerah karena pasrah. Aduh gimana nih, aku nggak tahu kan. Biasanya kan orang kalau memang sudah tidak bisa apa-apa nggak peduli gitu sama kontingen. Ada temanku juga kayak gitu. Tapi aku tidak. Aku harus bantu mereka di sini, untuk mereka datang untuk bertanding, untuk membawa nama mereka, nama daerah mereka gitu. Jadi aku harus bantu. Sampai aku ketinggalan bus, aku kejar dengan pakai Gojek. Jadi aku pokoknya betul-betul berusaha Kak untuk melayani mereka dengan apa yang Tuhan mau. Padahal udah capek keringat dari pagi sampai malam gitu Kak. Betul-betul kalau bukan karena Tuhan Kak, mungkin aku udah pulang gitu, udah malas lagi peduli sama mereka. Tapi karena Tuhan, semangatnya itu loh Kak. Berarti kamu melihat mereka seperti Kristus melihat jiwa-jiwa ya? Iya. Keren banget. Kemudian Bu Christine, ini Bu Christine ini banyak bergerak di pemerintahan, masuk dalam PON, kemudian juga masuk dalam Peparnas. Kira-kira waktu Ibu dengan teman-teman mempersiapkan PON, Peparnas, ada lika-liku atau hambatan nggak sih Bu yang dihadapi? Hambatannya itu di masalah waktu, karena akhirnya harus berbenturan ya, dan akhirnya berpikir mana ya yang mau didahulukan gitu. Di acara Peparnas kita harus ada di sana, lalu kemudian di kantor juga ada tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Betul. Jadi benar-benar itu waktunya sangat terkejar ya. Kadang-kadang pulang ke rumah sudah malam, hanya istirahat pagi-pagi, besok harus berangkat lagi. Sementara tugas dan fungsi di rumah juga harus masak buat suami. Puji Tuhan tinggal masak buat suami karena anak-anak semua di luar. Jadi memang benar-benar di waktu itu sangat terkejar sekali, dan akhirnya
memang rasa capek sekali Iya. sekolah secara tubuh, tapi sukacita dalam melakukan pelayanan. Saya pikir ini sebuah pelayanan yang hanya mungkin seumur hidup bisa kita lakukan, karena kan PON kan kemudian berapa tahun kemudian lagi belum tentu dilakukan lagi di Papua, apakah masih hidup atau sudah tidak ada. Iya, iya, betul Bu. Iya. Jadi itu satu hal yang penting sekali kan, satu kali mungkin seumur hidup kita bisa melakukannya, menyaksikannya, apalagi terlibat di dalamnya. Jadi memang benar-benar di masalah waktu ya, sangat sulit untuk membaginya. Dan akhirnya Ibu bisa melalui itu ya Bu ya. Iya, itu seperti melewati sebuah waktu yang sangat luar biasa sekali memang. Oke. Nah, Bu, dengan Ibu ada di pemerintahan, Ibu juga ikut mensukseskan apa yang menjadi Pekan Olahraga Nasional dan juga Peparnas. Kira-kira Bu, apa ya yang menjadi pesan buat ibu-ibu atau para wanita di luar sana, alumni-alumni dari Wanita Bijak, yaitu para sahabat WB, gimana supaya mereka tetap bisa bercahaya, tetap bisa jadi terang di tengah situasi yang sulit, mungkin masalah, mungkin anggapan-anggapan yang tidak baik seperti yang sedang dialami ya, anggapan-anggapan, pembahasan-pembahasan yang kurang baik terhadap Papua, tapi Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang berbeda, Tuhan pulihkan. Nah, ya Bu Christine, nah apa yang jadi saran Ibu untuk para sahabat WB yang sedang menyaksikan tayangan ini? Bagaimana nih Ibu sekarang kan ada di dalam pemerintahan Papua di Jayapura, tapi Ibu tetap bisa bercahaya menjadi mutiaranya Allah. Apa yang menjadi pesan Ibu supaya para sahabat WB di tengah krisis, kondisi sulit yang mereka sedang hadapi, tekanan yang sedang mereka hadapi, mereka tetap bisa jadi berkat, tetap bisa bercahaya. Baik untuk para sahabat WB di mana saja, untuk kita bisa menjadi mutiara di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit sekarang ini. Memang hal yang sangat penting harus ada di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita belajar untuk mau melakukan sesuatu sekalipun di tengah kesibukan kita, bahkan juga di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, ada hati yang bersedia untuk melakukan sesuatu buat orang lain, karena hidup kita hanya bisa dilihat oleh orang lain bila ada sesuatu yang kita lakukan. Gitu. Berarti nggak diem aja ya Bu? Tidak diam, tapi ada hal yang tidak besar-besar sih yang harus kita mulai lakukan, yang kecil tapi bisa berdampak buat orang lain. Oke, Gitu. tetap jadi dampak, tetap jadi berkat sekalipun dalam keadaan yang sulit, sekalipun sedang ngalamin tekanan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, Jadi nggak fokus kepada masalah kita, tapi bagaimana kita belajar untuk tetap bisa melakukan sesuatu walaupun di tengah kesulitan, di tengah tekanan. bener banget Bu. Ya. Kalau Ci, untuk sahabat-sahabat WB nih yang para single nih, kira-kira apa saran atau pesan Eci supaya para sahabat WB bisa berdampak di masa mudanya, di masa beliannya nih? Kayak Eci kan ada informasi jadi relawan di Peparnas, di PON. Eci berusaha cari tahu, capek-capek, ngantri, daftar, dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi pesan Eci untuk para sahabat WB? Supaya bisa jadi dampak nih. Ya, kalau aku memang ada pegang prinsip dari dalam firman Tuhan yang bilang begini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Itu aku pegang betul-betul, dimana kalau memang ada sesuatu yang betul-betul kita mau, yang kita mau impikan, memang harus betul dikejar. Kalau bisa, harus dapat. Kalau bukan waktunya Tuhan, ya kita tunggu dulu sampai waktunya Tuhan. Itu saya pegang prinsip itu Kak, selama di Peparnas dan di PON. Wow, Gitu, Kak. luar biasa ya. Prinsip itu aku pegang. Jadi aku kerja, memang kalau mau bilang bersungut-sungut nih sempat sih Kak, karena capek kan. Tapi aku ingat, lakukan dan segenap hati. Ayo kita melayani mereka, kita bantu pemerintah untuk menyukseskan PON Peparnas itu. Wow. Itu salah satu Kak, itu contoh aja sih Kak dalam Alkitab aku pegang itu. Buat teman-teman semua yang nonton, lakukanlah dan segenap hatimu, dimanapun, mau di tempat kuliah,
tempat Yes. kerja atau di rumah juga, itu juga harus lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan ya, bukan untuk kita, begitu Betul kan? banget. Setuju banget nih. Aku Ya, suka banget Ya, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan manusia. ya, Sehingga kita ya, betul. memberikan yang terbaik. Ya, betul Kak. Ya, thank you banget buat Bu Christine dan juga Eci udah berbagi ya banyak hal mengenai perubahan yang sedang terjadi di Papua, dan untuk segala sesuatu yang sudah terjadi, perubahan-perubahan yang sedang terjadi, saya percaya pasti semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. 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 Ya, nah pada akhirnya nih ada kesimpulan nih ya. Nah, Ya, sahabat WB, tidak ada kegelapan segelap apapun yang tidak dapat enyah apabila ada terang. Amin. Seorang Bapak Jokowi pun sekalipun beliau juga melakukan banyak perubahan di Papua, dia hanya sendiri. Ada kita juga yang juga bisa menjadi terang buat Papua. Nah, kalau Papua yang begitu luas, ya ada banyak anak-anak Tuhan yang jadi terang, ikut bersinergi dengan Tuhan menjadi terang di Papua, maka saya percaya kegelapan apapun pasti sirna. Apalagi Papua yang disebut sebagai negeri Injil, wah pasti banyak banget ya anak Tuhan di dalamnya. Nah, kayak Bu Christine, lalu Eci juga yang mau jadi terang. Bu Christine di pemerintahan, lalu Eci sebagai anak muda yang bergerak sebagai pensukses PON, Pepernas sebagai relawan, mau ikut menyukseskan apa yang menjadi kegerakan yang ada. Nah, ini salah satu bentuk menjadi terang. Nah, sahabat WB, karena itu, sahabat WB, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi terang. Mungkin ada permasalahan, ada sakit, ada pergumulan dan apapun, tapi tetaplah jadi terang. Dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikian hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. So, yuk jadi terang di tengah kegelapan. Dan biar melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sahabat WB, sebelum kita tutup tayangan ini, saya mau yel-yel dulu yuk dengan sahabat WB. Wanita bijak. Wow. Apakah sahabat WB luar biasa? Yes. Yes. Gestok. Wow. Cewek. karena cewek ingin dimengerti. Oke, luar biasa banget nih sahabat WB. Saya tidak jenuh-jenuh untuk mengingatkan kita semua, yuk jaga kesehatan di masa pandemi ini. Pastikan sahabat WB menyukai konsumsi makanan-makanan berserat, salah satunya buah-buahan. Aku udah siapin jus nih. Oke. Kalau Bu Christine udah siapin buah, ada? Buah apel. Aku sih Ya. susu. Oh, susu juga baik loh. Boleh dong dicicipin dulu. Baik. Oke. Oh, enak banget. Enak. Ini bukan endorse ya. Kalau aku biasanya yang paling simpel aku jus. Karena memang Oh iya. di dekat tempat aku nih, Tinggal di betul udah langsung ada Banyak. jualan jus. Kalau mau buah potong harus ke pasar. Tapi apapun bentuknya, kami rindu banget sahabat WB juga sehat. Ya, karena sehat itu mahal. Ya, amin. betul. Oke, sahabat WB, thank you banget nih Bu Christine sudah berbagi Oke, banyak sama-sama. pengalamannya selama di PON, Pepernas maupun dalam aktivitas ibu di pemerintahan. Oke, terima kasih. Kemudian terima kasih Eci, thank you. Ya. Kamu masih muda tapi udah jadi jadi dampak buat lingkungan kamu, Ya. buat Papua. Thank you banget. Siap. Aku terinspirasi loh dengan Eci. Menurut aku tuh untuk capek-capek daftar jadi relawan itu tuh nggak saya banget gitu. Tapi lihat semangatnya Eci, aku termotivasi banget karena Eci melakukannya semua seperti untuk Tuhan. Dia Ya, lakukan betul. itu. Dan thank you banget ya Eci, aku jadi semangat untuk lakukan sesuatu buat Indonesia
Salah satunya seperti apa yang Eci lakukan. Thank you Ya. banget. Bu Christine juga hebat banget. Ya, Sekalipun banyak cobaan, tapi Bu Christine tetap punya keteguhan hati untuk Ya. tetap melakukan firman Wes. Tuhan. amin. Oke. Mantap. Ya, sahabat WB, kalau sahabat WB diberkati oleh tayangan ini, yuk jadi berkat juga. Kita bagikan tayangan ini buat rekan-rekan kita, keluarga kita, sehingga banyak orang-orang yang diberkati. Sampai jumpa di tayangan WB Meetup berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Salam.